Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Pengampu Dr. Andas Isman SAG, MAG, dan teman-teman sekalian yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa dengan NIM 21203081206097, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi dari kelompok saya, yaitu kelompok keempat dengan materi kiat, tips, dan seluk-beluk penulisan karya tulis ilmiah. Bahasan pertama yaitu kiat penulisan karya tulis ilmiah. Kiat menulis karya ilmiah memiliki beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap persiapan atau perencanaan. Perencanaan merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dari seorang penulis karya ilmiah, karena dengan merencanakan segala aspek dari apa yang akan dibahas dan dikaji dapat tercapai sesuai dengan perencanaan. Maka dari itu, alangkah baiknya sebelum memilih menulis karya ilmiah, lebih baik dituliskan rencana yang mau ditulis itu apa, ide topik masalah, rumusan tujuan, telusuri topik, identifikasi pembaca, dan tentukan cakupan atau ruang lingkup karya ilmiah. Adapun tahap yang kedua yaitu tahap pengumpulan informasi. Adapun bahan-bahan dari pengumpulan informasi dalam penulisan karya ilmiah sebagai berikut, yaitu memanfaatkan perpustakaan, memanfaatkan internet, mengelola dan memilih bahan-bahan pustaka, membuat ringkasan dan melakukan paraphrase, membuat kutipan, membuat daftar instrumen wawancara, observasi, dan pertanyaan. Selanjutnya tahap ketiga, tahap penyusunan draft. Setelah direncanakan, selanjutnya adalah pelaksanaan yang harus dipersiapkan dengan baik, di antara menyiapkan bahan referensi yang cukup sesuai dengan tema yang akan dibahas, seperti buku, jurnal ilmiah, proceeding, dan laporan ilmiah. Tahap keempat yaitu menulis draft, mengapresiasikan ide-ide ke dalam bentuk tulisan kasar, mengembangkan ide kreatif yang masih bersifat tentatif, konsentrasi pada ekspresi atau gagasan bukan pada aspek mekanik. Yang kelima yaitu tahap revisi, memperbaiki ide dalam karangan karya tulis ilmiah yang berfokus pada penambahan, pengurangan, penghilangan, penataan isi sesuai dengan kebutuhan, membaca ulang seluruh isi draft data atau referensi yang akan dijadikan bahan sehingga memudahkan untuk mereduksi ke dalam bahasa yang siap jadi, sharing atau berbagi pengalaman tentang draft kasar dengan tema sejawat untuk menemukan apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan. Tahap selanjutnya yaitu tahap ke-6, di mana tahap penyuntingan. Tahap penyuntingan ini memperbaiki dan mengevaluasi perubahan-perubahan aspek mekanik karangan seperti huruf kapital, ejaan, struktur kalimat, tanda baca, istilah, kosakata, dan format karangan. Memperbaiki tulisan pada aspek kebahasaan dan meminimalisir kesalahan yang terjadi. Tahap ketujuh yaitu tahap publikasi. Tulisan yang kita buat akan berarti dan lebih bermanfaat jika dibaca orang lain. Sesuaikan tulisan dengan media publikasi yang akan kita tuju. Adapun tahap ke-8 yaitu evaluasi. Evaluasi dapat mengukur kemampuan kita untuk bisa mengerjakan maupun menyelesaikan apa yang bisa kita lakukan dalam membuat karya ilmiah yang bagus, terutama bagi pemula atau yang akan memulai membuat karya ilmiah dengan melakukan evaluasi. Adapun pembahasan yang kedua yaitu tips dan trik sitasi. Sitasi dalam penulisan karya ilmiah bertujuan untuk memberikan penghargaan dan pengakuan atas kontribusi penulis terhadap karya ilmiah yang ditulis. Sitasi menjadi tolak ukur untuk melihat seberapa besar pengaruh dan kepakaran seseorang dalam bidang keilmuan tertentu. Dengan kata lain, semakin banyak sebuah karya ilmiah dikutip, maka semakin tinggi pula kontribusi karya tersebut dalam bidang keilmuan atau dikenal juga dengan istilah indeks. Sitasi di dalam karya ilmiah akan meningkatkan kualitas dan kredibilitas penulis. Adapun berikut beberapa tips dan trik meningkatkan sitasi, diantaranya 1. Menjadi reviewer atau editor jurnal, berkolaborasi dengan penelitian institusi lain untuk publikasi bersama. 2. Berkolaborasi dengan komunitas
yang memiliki konsentrasi keilmuan yang sama untuk saling mensitasi. 3. Membuat blog pribadi atau blog institusi untuk aktivitas ilmiah. 4. Melakukan sitasi sendiri dari artikel sendiri dengan catatan artikel yang akan dikutip ada keterkaitan dengan artikel yang baru dan dalam batas yang wajar. 5. Melakukan upaya persuasif agar mahasiswa atau bimbingan skripsi melakukan sitasi ke artikel ilmiah dosen. Seluk-beluk plagiat. Seorang penulis karya ilmiah harus memahami seluk-beluk plagiat, diantaranya yaitu 1. Copy paste. Tindakan ini paling populer dan sering dilakukan oleh seorang plagiator dengan cara mengambil sebagian porsi teks yang biasanya dari sumber daring atau online, kemudian dengan Ctrl C dan Ctrl F salinan dokumen yang diambil dan disisipkan ke dalam tulisan yang dibuat. Yang kedua yaitu clause-quilitis. Tindakan ini adalah mencampurkan kata-kata yang dibuat dengan potongan tulisan dari sumber-sumber yang berbeda. Potongan teks dari berbagai sumber digabungkan dengan potongan lain untuk melengkapinya. Beberapa ahli menanamkannya mosaic plagiarism. Yang ketiga yaitu plagiat struktural. Jenis tindakan plagiat ini adalah terkait peniruan pola struktur tulisan dari mulai struktur retorika, sumber rujukan, metodologi, bahkan sampai tujuan penelitian. Adapun yang keempat yaitu pawang sacrifice, di mana tindakan ini merupakan upaya menggabungkan beberapa banyak bagian dari teks yang memang digunakan, walaupun penulis menuliskan sumber kutipannya. Seringkali bagian teks dari sumber lain yang dikutip dan diberi pengakuan hanya sebagian kecil saja, padahal bagian yang diambil lebih dari itu. Yang kelima yaitu cut dan slide. Pada dasarnya mirip dengan pawang sacrifice dengan sedikit perbedaan. Plagiator biasanya mengambil satu porsi teks dari sumber lain. Sebagian teks tersebut dikutip dan diberi pengakuan dengan cara yang benar dengan kutipan langsung, sementara sebagian lain yang jelas-jelas diambil langsung tanpa modifikasi dibiarkan begitu saja masuk dalam tulisan, yaitu self-plagiarism. Jenis tindakan ini adalah menggunakan ide dari tulisan-tulisan sendiri yang telah dibuat sebelumnya, namun menggunakannya dalam tulisan baru tanpa kutipan dan pengakuan yang tepat, walaupun penulisan merasa bahwa ide tersebut adalah miliknya dalam tulisan sebelumnya dan dapat menggunakannya secara bebas sesuai keinginannya. Hal ini dianggap sebagai praktik akademik yang tidak baik. Adapun yang ketujuh yaitu author dimensions. Jenis-jenis tindakan plagiat lainnya dapat dilakukan dengan berbagai cara. Plagiator dapat menjiplak dari satu sumber atau lebih, atau menggabungkan dua atau lebih bentuk plagiat yang disebutkan di atas dalam tulisan yang dibuat. Tadi pemaparan dari saya, semoga dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.